Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang sangat jelas, yaitu Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Jadi maksudnya dalam menjalani kehidupan kita ini, iman yang kita miliki saat ini ternyata harus ditekuni, harus ditelateni, harus diperkuat, dan harus dipertahankan. Ada seorang ilmuwan yang percaya, yaitu Newton. Dia pernah berkata bahwa dengan teleskop kita bisa melihat dengan jelas bintang-bintang di langit. Tetapi dengan iman kita bisa melihat segala sesuatu yang berada di belakang bintang-bintang. Nah, dalam pembacaan kita tadi sedang memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita digambarkan sebagai orang percaya yang sedang ada di dalam perlombaan. Bahkan perlombaan yang sedang kita tekuni, yang sedang kita ikuti saat ini, itu dikatakan bahwa dilihat oleh banyak saksi. Oleh karena itu di dalam perlombaan iman kita pada saat ini, ada banyak yang melihat, ada banyak yang memperhatikan, ada banyak sorotan. Oleh karena itu kita harus tetap berhati-hati. Dalam perlombaan ini, itu bukan pilihan kita mau ikut atau tidak mengikuti. Tetapi perlombaan ini firman Tuhan katakan, itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan, bahkan sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita. Dalam perlombaan iman tentu ada aturan, ada nasihat yang mendasar yang harus diikuti oleh setiap kita. Hal yang pertama yaitu tanggalkan semua beban. Semua yang memberatkan kita itu harus ditanggalkan. Seperti halnya peserta-peserta yang mengikuti dalam perlombaan, baik itu perlombaan lari atau sebagainya, mereka pasti dalam berlomba tidak akan pernah membawa beban yang berat. Karena itu akan menjadi penghalang untuk mereka bisa menang. Demikian halnya juga dengan kita. Saat kita ada di dalam perlombaan iman, kita harus tanggalkan semua beban kita. Kita harus tanggalkan semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kekecewaan kita, agar kita bisa berlomba dengan baik. Jadi hal yang pertama, tanggalkan semua beban. Hal yang kedua, tanggalkan dosa. Di dalam perlombaan iman kita pasti ada godaan-godaan yang akan datang. Supaya mungkin bisa kita curang. Dan itu bisa dikatakan bisa mengakibatkan kita terus melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu ini adalah satu hal yang harus kita hindari. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa upah dosa yang seharusnya kita terima itu telah dilimpahkan kepada Yesus, dan Yesuslah yang sudah membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, biarlah kita mau tetap melekat pada kasih karunia Allah, dan jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Hal yang ketiga, yaitu kita fokus kepada Yesus. Bapak Ibu bisa membaca dalam ayat yang kedua. Karena pada umumnya orang-orang mengikuti perlombaan karena termotivasi dengan hadiah yang akan mereka peroleh. Karena medali yang akan mereka terima.
Tetapi sebagai orang yang percaya, yang sedang berada di dalam perlombaan iman, biarlah fokus kita bukan kepada apa yang akan kita raih nanti atau kita dapat. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, biarlah yang menjadi fokus kita adalah mata kita itu tertuju hanya kepada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus, karena dialah satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada finish, sampai kepada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang berada dalam perlombaan iman. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, biarlah kita mau menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa, dan biarlah mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah penulis iman kita, dan dialah yang menyempurnakan iman kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami. Engkaulah Allah yang memelihara iman kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang diberitakan bagi kami. Kami mau tetap terus fokus hanya kepada Engkau. Kami mau tetap terus tanggalkan setiap beban yang merintangi akan perlombaan iman kami Tuhan. Dan kami mau tanggalkan setiap dosa-dosa yang merintangi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Biarlah Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan tetap menjamah mereka. Mereka boleh tetap terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan di dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Gembala, para pengerja, staf, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada, mereka juga semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia ini juga Tuhan berkati. Kota Temanggung di mana kami tinggal, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mau tetap terus melangkah, kami mau tetap terus percaya, kami mau tetap terus beriman hanya kepada Engkau sebagai pemilik kehidupan kami. Ini menjadi doa kami, syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.